Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Alai di bagasan inganan namura matapor do artanamion, asa debatana punah hagugu unna sumurungi, unang hami. Kekuatan yang melimpah berasal dari Allah. Bejana tanah liat adalah bejana yang rapuh dan sangat mudah pecah. Namun proses pembentukan bejana tanah liat dapat terbentuk adalah sesuai dengan kehendak ahli tukang periuk atau ahli bejana tersebut. Jika tidak, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Kita diibaratkan seperti bejana yang selalu siap dibentuk oleh Allah, sang pemilik bejana ini. Dan simbol kerapuhan itu juga hendak mau mengatakan bahwa kita sebagai bejana tidak dapat menyimpan apapun tanpa kuasa dari yang membentuk itu, yaitu Allah. Bejana tidak akan ada gunanya jika tidak dibentuk dan diisi oleh ahli dan pemiliknya. Kita bejana yang diisi oleh harta yang berharga, yaitu keselamatan. Keselamatan ini yang hendak kita beritakan dengan mengandalkan kuasa Allah. Pemberian paling berharga tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus telah dipercayakan oleh Allah kepada manusia-manusia yang lemah dan yang dapat berbuat salah. Sekalipun demikian, fokus Paulus bukanlah pada bejana yang bisa hancur, melainkan pada isinya yang tak ternilai harganya, kuasa Allah yang tinggal di dalam kita. Meskipun kita adalah bejana tanah liat yang rapuh, Allah memakai kita untuk menyebarkan kabar baik-Nya. Dan Dia memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Mengetahui bahwa kekuatan tersebut adalah milik-Nya dan bukan milik kita, hendaknya mencegah kita dari bersikap sombong dan memotivasi kita untuk terus berhubungan setiap hari dengan Allah, sumber kekuatan kita. Tanggung jawab kita adalah untuk membuat orang-orang melihat Allah melalui diri kita. Dalam melakukan tugas panggilan kita itu, kita memerlukan kekuatan. Orang dapat menggunakan dan mengandalkan tenaga dan kekuatannya sendiri. Bahkan tidak sedikit orang hanya mengandalkan kepintaran dan apa yang ada padanya. Namun Paulus menunjukkan bagi kita bahwa Paulus melakukan tugas panggilannya tidak mengandalkan kepintaran dan kekuatannya sendiri. Harta yang dimaksud dalam hal ini adalah Injil atau kabar baik, yaitu tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apa yang dia beritakan adalah tentang Yesus Kristus yang telah memanggil dia untuk memberitakan Yesus ke seluruh dunia. Itulah harta yang paling berharga. Namun dikatakan harta itu disimpan dalam bejana tanah liat. Pada masa itu bejana tanah liat adalah wadah untuk penyimpanan. Jika Paulus mengatakan demikian, artinya harta itu tidak dapat mereka sendiri yang menguasainya. Tetapi kekuatan Tuhanlah yang memampukan mereka untuk menyampaikan dan memberitakan harta yang telah dianugerahkan kepada mereka. Paulus tidak mengandalkan kekuatannya maupun kepintarannya dalam menyampaikan kabar baik, menyampaikan harta yang dimaksudkan dalam hal ini. Walaupun dia telah banyak belajar dan telah menghadapi banyak tantangan dalam memberitakan Injil, namun Paulus tetap hanya mengandalkan kekuatan Allah. Paulus memahami hanya kekuatan Allah yang memampukannya dalam melaksanakan tugas panggilannya. Dia tahu bagaimana menghadapi orang-orang Korintus dan mengandalkan kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Sahabat yang baik hati, dalam menjalani kehidupan kita ini dan juga setiap pergumulan kita sekarang, mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang melimpah. Pastilah Allah akan menuntun kita dan menguatkan kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita di medan pelayanan dan profesi kita masing-masing, maupun di dalam menghadapi keadaan sekarang atau apapun yang sedang kita alami, kita hadapi. Percayalah, kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu menopang kita, menguatkan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau menguatkan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah sumber kekuatan kami.
Kekuatan-Mu melimpah senantiasa di dalam hidup kami. Kami percaya di dalam setiap saat, setiap detik kehidupan kami ini, mampu kami jalani karena kekuatan yang berasal dari Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin.